Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala karunia nikmat Islam, nikmat iman, dan terutama sekali adalah nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih terus dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Yang sama-sama kita muliakan Abuya Habib Alwi Assegaf, yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Guru Khairan, yang terhormat dan sama-sama kita banggakan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Balangan. Ada Pak Edi Yulianto dari Komisi 1, ada Pak Hafiz Ansari dari Komisi 2, dan ada Pak Bahrul Ilmi dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Balangan. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Balangan Pak Rahmadi Yusni, yang terhormat Kepala Dinas Dispora Balangan Pak Gajali, serta perwakilan dari SKPD dan hadirin sekalian, terutama perwakilan dari 15 desa di Kecamatan Parigi Selatan maupun perwakilan dari 16 RT di Kelurahan Batu Piring. Terima kasih. Pertama-tama ulun sangat memberikan apresiasi terhadap terlaksananya acara Rembuk Remas ini, Pak. Standing applause buat Bapak Dalitbang atas terselenggaranya acara ini. Karena memang kami di Dewan itu, Pak, hanya memiliki 3 kali kesempatan reses setiap tahun, Pak. Sangat kurang untuk kita menyerap aspirasi masyarakat. Padahal kalau bisa kita tiap hari pengen reses, Pak, menyerap aspirasi masyarakat itu ke daerah pilihan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini juga bisa berkelanjutan seperti apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Desa Murong Jambo tadi, bukan hanya sekedar acara formalitas, tapi ini juga benar-benar bisa terrealisasikan di APBD kita di tahun mendatang. Sebagai mukadimah, tadi ulun sangat berbangga melihat master plan dari pembangunan kita ke depan terkait dengan rencana besar pemerintah kita, yaitu pemerintah nasional untuk menempatkan ibu kota baru atau IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini artinya apa? Ini artinya kabupaten ini sangat dekat dengan wilayah Kabupaten Balangan. Mau tidak mau kita harus berbenah diri dari sekarang sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota. Karena apa? Karena Kabupaten Penajam Pasir Utara ini hanya dibatasi oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur dan Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan. Otomatis kita merupakan salah satu gerbong dalam pembangunan Kalimantan Selatan dan salah satu penyangga ibu kota negara. Bahasanya itu kita adalah nantinya merupakan Jabodetabeknya lah, kalau istilahnya di Jakarta, kita merupakan salah satu wilayah Jabodetabek ibu kota negara. Selanjutnya mungkin ulun ingin menginventarisir permasalahan mendasar di kabupaten kita, Pak. Cuma sedikit spesifik kita ke Kecamatan Paringin Selatan. 2 permasalahan kita yang kita hadapi saat ini adalah jalan, Pak. Kemarin kita dari DPRD Kabupaten Balangan menerima aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa terkait rusaknya jalan di Kabupaten Balangan. Tadi disampaikan oleh bagian bidang infrastruktur Bapeda bahwa ada 3 km jalan kita yang rusak berat, Pak, ya. Nah, ini meliputi kalau kita inventarisir Paringin Selatan ini luar biasa rusaknya jalan sepanjang jalan Temenggung Jalil, sepanjang jalan Bungin. Saat ini pun jalan di Junjung Buah ini sudah mulai rusak juga, Pak. Ini sangat berimbas kepada UMKM kita, Pak. UMKM kita sepanjang jalan Temenggung Jalil ini kalau boleh dibilang, Pak, hidup segan mati tak mau, Pak. UMKM kita, Pak, sudah banyak yang gulung tikar. Karena apa? Karena rusaknya jalan. Coba kita lihat dari wilayah Gunung Pandau sampai ke Simpang 4 Al-Akbar. Itu permasalahan yang mendasar. Ini kita mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memperhatikan dengan serius terkait masalah rusaknya jalan ini, Pak. Mungkin kita bisa membangun komunikasi dengan pihak perusahaan Semenkon atau
kita bisa menganggarkan untuk perbaikan jalan di tahun-tahun yang akan datang. Kedua, permasalahan yang mendasar yang kita hadapi adalah permasalahan banjir, Pak. Tadi saya menyayangkan perwakilan dari Desa Murung Jambu tidak menyampaikan terkait masalah banjir. Oh, kadadalah di Murung Jambu. Oh, iya. Tarangan aja lah yang luar biasa lah. Oh ya, siap. Jadi kita 1 tahun kemarin 2021 mengalami 2 kali kebanjiran. Ini artinya apa? Ini artinya kita harus memiliki program yang jelas dan berkelanjutan, Pak, dalam mengatasi masalah banjir. Kalau kita lihat, kita inventarisir di Kecamatan Paringin Selatan ini ada beberapa desa yang kemarin luar biasa mengalami musibah banjir, terutama di Kecamatan Paringin Selatan. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat meninjau ke sana dan berdiskusi dengan beberapa perwakilan desa, itu dari Desa Murung Abuin, Desa Baruh Bahinu Luar, Desa Binjai, dan Desa Telaga Purun, semuanya ini terkena banjir. Bahkan di Desa Murung Abuin hampir 90% lebih, kalau tidak salah hanya 5 rumah yang tidak kebanjiran. Dan ini harusnya kita jadikan perhatian bersama, mungkin bisa proyek jangka panjang terkait normalisasi sungai yang ada. Dan juga di wilayah Kelurahan Batu Piring, terutama di RT 1 dan RT 2 Kelurahan Batu Piring sampai ke Desa Tarangan ya. Nah, Tarangan mungkin itu juga mengalami kebanjiran cukup parah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian, Pak. Terutama tadi 2 masalah tadi, jalan dan program yang berkelanjutan terkait permasalahan banjir yang kita hadapi, dan ini sudah berulang kali terjadi setiap tahun di Kabupaten Balangan. Terkait masalah UMKM, Pak, tadi dijelaskan oleh Ibu siapa tadi dari bidang perekonomian. Ulun juga berharap dan meminta sedikit pencerahan. Tadi disampaikan juga masalah pangkalan gas. Nah, ini kan ulun rancak juga Pak bini nih orang ngalih cari gas jar. Nah, ini permasalahan apa yang terjadi nih? Apakah memang pangkalan yang kurang atau bagaimana? Dan kalau memang seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi juga, ini apakah bisa Pokir Dewan ini untuk membangun pangkalan gas? Kemarin saya sempat bertanya ke agen di yang di Kelurahan Batu Piring, itu untuk membangun sebuah pangkalan itu memerlukan biaya 80 juta. Nah, ini apakah bisa Pokir Dewan ini untuk membangun sebuah pangkalan gas? Nah, untuk membantu pendistribusian gas di masyarakat terutama di wilayah Paringin Selatan. Yang kedua, masalah pariwisata. Ibu Camat Paringin Selatan tadi menyampaikan ada wilayah pariwisata di Paringin Selatan, yaitu di Binjai Bersinar. Ini mudah-mudahan kepala desanya hadir nih. Nah, ini kita berusaha juga bagaimana supaya wilayah destinasi wisata ini bisa berkembang, Bu. Kita dari Dewan siap mensupport, terutama ini adalah salah satu destinasi wisata yang mungkin memiliki karakteristik berbeda di Kalimantan Selatan. Saat ini kan yang terlihat maju itu wisata Rancah Mampulang di Desa Balida, dan mudah-mudahan untuk wilayah Paringin Selatan ini juga bisa kita kembangkan bersama untuk destinasi wisata di Binjai Bersinar. Karena ini kalau kita coba mengkoneksikan tempat wisata, ini kan ada Taman Hijau di Paringin Selatan, ada Masjid Al-Akbar sebagai tempat wisata religius. Nah, ini kalau ada perwakilan dari Pak Gajali, mohon ini juga kan Masjid Al-Akbar merupakan ikon kita, Pak. Destinasi wisata religius kita, karena perlintasan orang yang lewat antar provinsi dan antar kabupaten. Kalau bisa ya mungkin dilokasikan untuk pengecatan, mungkin karena ulun lihat Pinakubes juga sudah. Nah, kayak itu. Nah, karena ini salah satu ikon kita. Kantipmas, masalah Kantipmas. Ini kita mungkin dengar beberapa hari ini juga ada dari statement dari kepolisian, ada berita hoax terkait dengan masalah penculikan dan dijaga orang tuh di tengah jalan tuh. Begal. Nah, begal. Ini berkaitan masalah Kantipmas, dan dalam rapat kerja RPJMD bersama Bapeda kemarin, mungkin Bapak masih ingat, saya mengusulkan bahwa di Paringin Selatan ini kalau bisa kita diberikan hibah tanah lah untuk pendirian Kapolsek Paringin Selatan. Walaupun
Walaupun posisi Kapolres Balangan itu di Paringin Selatan, tapi ini kan secara universal Kabupaten Balangan. Kita menginginkan lebih spesifik lah untuk masalah Kamtipmas di Paringin Selatan, yaitu adanya pendirian Polsek Paringin Selatan. Dan kalau bisa, kalau memangnya tanah ada, jangan nang jauh-jauh kayak tanah. Kalau bisa wilayah di sekitar perkantoran sinilah. Kemudian masalah keagamaan. Kita di Kabupaten Balangan memiliki salah satu ulama besar lah, anggap Ayahanda Guru Bahit. Dan ini setiap pengajian beliau yang hadir itu bukan hanya di Kabupaten Balangan, tapi juga mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Pak. Ini salah satu potensi kita juga untuk mengembangkan UMKM dan pedagang-pedagang kita, Pak. Nah, kalau bisa ke depan ini bisa difasilitasi mungkin terkait dengan bagaimana untuk penempatan UMKM kita di sana supaya lebih tertata dengan baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari ulun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi